Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk Anda semuanya. Saya baru membeli buku baru, judulnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah. Rahmat untuk umat dalam perselisihan para a'immah, para ulama. Ini buku bagus, tapi isinya banyak mengulas masalah fikih ya. Apa sisi bagusnya? Dia menampilkan banyak sekali perbedaan pendapat ulama terkait rincian-rincian masalah fikih, baik yang berkaitan dengan ibadat maupun muamalat. Penulisnya adalah Abu Abdullah Sadruddin Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Husain ad-Dimashqi dari Damaskus, al-Uthmani asy-Syafi'i. Jadi mazhab beliau, mazhab fikihnya Syafi'i, tapi beliau memaparkan banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dalam masalah-masalah fikih. Ulama abad ke-8. Jadi ini kitab Turos. Nah, saya tidak akan mengulas isi kitab ini, tapi buku ini memberikan pesan berharga untuk orang zaman sekarang. Ya, saudara-saudara sekalian, agama kita itu luas. Quran kita sama. Kadang-kadang kita juga ketika berdebat atau berdiskusi merujuk pada hadis yang sama. Tapi para ulama itu, para ulama ya, garis bawahi, bukan orang-orang seperti kita. Para ulama itu meskipun merujuk pada Quran yang sama, hadis yang sama, kadang-kadang kesimpulannya berbeda. Kenapa bisa begitu? Ada banyak sekali faktornya, tapi yang jelas perselisihan mereka itu pada akhirnya menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya perselisihan itu kita mudah dalam beribadah. Hanya saja perlu dicatat, jangan sampai menjadi orang yang mengambil yang mudah-mudah saja. Cari semua mazhab, dicari yang gampang-gampangnya doang. Nah, jangan sampai. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Satu, karakter bahasa Al-Quran, bahasa Arab secara umum, itu hamalul aujuh. Dia bisa multitafsir. Teks Quran itu ada teks-teks yang memang bersifat pasti, penafsirannya itu tunggal. Itu biasanya berkaitan dengan akidah, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ulama nggak berbeda pendapat tuh, Allah itu esa. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Allah itu 2 atau 3. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak diserupai oleh apapun dari makhluknya. Ulama semua sepakat. Itu contoh-contoh ayat yang bersifat tegas, ya. Tidak menimbulkan banyak penafsiran. Biasanya menyangkut masalah akidah. Nah, menyangkut masalah fikih, ulama bisa berbeda pendapat karena karakter bahasa Al-Quran itu memang memunculkan keragaman pendapat. Bisa ditilik dari satu sudut pandang, yang lain menilik dari sudut pandang yang lain. Karena itu, rujukannya sama, kesimpulannya beda-beda. Mana yang benar? Selama pijakannya jelas, berpijak pada metode keilmuan yang tepat, semuanya bisa-bisa benar. Semuanya bisa-bisa benar. Karena perbedaan sudut pandang itu yang melahirkan kesimpulan berbeda, tapi rujukan dan prinsipnya sama, gitu loh. Nah, ini kita perlu ya, mengedukasi masyarakat dengan cara pandang semacam ini, supaya kita tidak gampang menyalahkan pendapat yang disampaikan oleh ulama lain. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, ketika Anda melihat ulama berbeda pendapat, atau ada persoalan ulama berbeda sudut pandang, itu nggak usah aneh. Karena bagaimanapun, kalau yang menyampaikannya ini seorang ulama, ya, catat baik-baik. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Jangan Anda itu mengira bahwa, oh ini bertentangan dengan Al-Quran, ini bertentangan dengan sunnah. Buru-buru begitu menyimpulkan. Ulama itu, saudara, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka itu memahami kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kita ini kadang-kadang mengira bahwa melihat persoalan itu cukup dengan mengutip Al-Quran atau hadis. Mengutip doang. Kalau mengutip itu gampang. Mengutip semua orang, saya kira yang paham bahasa Arab, sedikit dasar-dasar bahasa Arab, bisa mengutip itu. Tapi yang susah itu adalah memahami kaidah keilmuan di balik kutipan itu. Terus mengaitkan kaidah keilmuan ini dengan persoalan yang dibahas. Nah, ulama itu ketika melahirkan produk hukum, prosesnya itu nggak gampang. Makanya kadang saya miris ketika ada orang-orang tidak punya background keilmuan apapun, tiba-tiba gampang menyalahkan ulama, gampang menyalahkan kiai, membodoh-bodohkan mereka. Hanya karena ada persoalan-persoalan yang secara lahiriah itu keliru. Ya secara lahiriah, tapi kalau bisa ditelisik secara mendalam, kadang-kadang ada pembenarannya. Karena itu penting
bagi masyarakat umum untuk berbaik sangka kepada para ulama itu. Jangan sampai gampang mengkafirkan atau menyalahkan selama itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat partikular. Dan jangan kaget dengan kesimpulan yang berbeda itu, karena bagaimanapun ulama itu tidak memunculkan perbedaan kecuali landasannya adalah ilmu, ya, karakter bahasa Al-Quran. Kemudian manhaj atau metodologi keilmuan. Metodologi keilmuan ini dibangun oleh para ulama dan kemudian melahirkan mazhab-mazhab, ya. Dalam akidah pun kita menjumpai mazhab-mazhab itu. Tapi yang jelas, nih mazhab yang beda-beda ini sepakat dalam usul. Usul itu artinya persoalan-persoalan pokok. Bahwa Allah itu Esa, Dia itu ada, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Berkehendak. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Al-Quran adalah kalamullah. Akhirat itu ada, surga neraka itu hak, sirat, hisab, dan lain-lain itu hak. Semuanya sepakat menyangkut usul. Bahkan saudara-saudara, menyangkut akidah pun, ada kan yang berkaitan dengan usul, tapi kadang ada rincian-rincian yang kalau seandainya ulama beda pendapat, itu nggak berkonsekuensi pada kekufuran. Misalnya, contoh yang paling populer, ulama semua sepakat Allah itu Maha Kuasa. Oke. Allah itu berkuasa dengan sifat kuasa yang berada pada dirinya atau berkuasa dengan zatnya. Nah, itu ulama berbeda pendapat itu, ya. Mu'tazilah mengatakan dengan zatnya, Asy'ariyah atau Ahlussunnah mengatakan dengan sifat kuasa yang dimilikinya. Apakah itu berkonsekuensi pada kekufuran? Tidak. Yang berkonsekuensi pada kekufuran adalah kalau orang mengingkari kuasa Allah. Nah, itu jelas. Nah, ini gak gampang gitu, ya. Menentukan ini pendapat kufur atau tidak itu perlu ada penjelasan yang detail. Jadi jangan sampai itu gampang kita menghukumi, oh ini menyimpang, ini gini. Selama yang menyampaikannya adalah ulama, rujukannya jelas. Jadi orang-orang seperti kita ini jangan sampai menuduh, ini menyalahi Al-Quran, ini menyalahi sunnah, dikutiplah ayat Al-Quran, dikutiplah sunnah. Ini lihat, meskipun ulama kita harus tetap tegas berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Anda lupa ya, itu orang yang kadang-kadang Anda salahkan itu jauh lebih memahami Quran dan sunnah ketimbang Anda. Penting gitu ya kita membangun kesadaran semacam itu. Saya secara pribadi ini ya, ketika saya berguru kepada para ulama Al-Azhar, manakala ada 1-2 pendapat atau beberapa kesempatan saya menyimak mereka memunculkan pendapat yang saya belum bisa mencernanya, bagi saya secara pribadi, sikap saya pribadi, kadang-kadang saya menuduh pemahaman saya terlebih dulu. Mungkin saya yang belum terlalu paham. Mungkin ulama itu punya rujukan lain. Rujukan lain artinya Quran, kalau Quran jelas. Tapi kadang berkaitan dengan hadis misalnya. Ada hadis yang nggak kita ketahui, mereka lebih tahu. Karena itu bisa terjadi, ya. Atau ayat Qurannya sama, tapi cara mereka memahaminya berbeda. Karena kita pengetahuannya terbatas, sementara mereka luas. Sehingga kesimpulannya terlihat aneh bagi kita. Terlihat aneh itu bukan karena salah. Tapi kadang-kadang karena memang keterbatasan pemahaman kita. Saya tuduh pemahaman saya dulu. Atau kadang-kadang saya mentakwil ungkapan mereka. Oh mungkin maksudnya bukan begini. Mungkin maksudnya begini, cuman saya belum paham. Alhamdulillah saya merasa nyaman dengan sikap semacam itu. Sehingga tidak menjadi orang yang gampang menyalahkan pendapat para ulama. Apalagi yang sanad keilmuannya jelas. Belajar agamanya nggak setahun 2 tahun doang. Puluhan tahun. Itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka. Dan saya secara pribadi ketika saya menyampaikan ceramah, saya menulis, saya sering mencari rujukan dan berupaya mencari rujukan yang tepat ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Karena bagaimanapun ilmu itu adalah amanah, ilmu itu adalah sesuatu yang harus memiliki landasan, karena bagaimanapun itu adalah sesuatu yang berharga dalam pandangan agama. Kalau seandainya kita keliru, khawatir kita menyesatkan banyak orang. Tapi kalau kita punya landasan yang tepat, maka kita akan merasa aman. Dan para ulama itu, ya, sekali lagi ketika mereka berselisih, mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman berbeda, sudut pandang yang kadang nggak sama, kaidah keilmuannya kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Jadi harusnya kita maklumi, di samping karakter bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yang memang punya kemampuan untuk menampung keragaman makna dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas itu. Nah, saya kira sudut pandang semacam ini penting untuk kita ketengahkan di masyarakat, ya, supaya tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menyalahkan. Kita boleh menyalahkan, ya,
Menghargai keragaman pendapat bukan berarti kita itu membiarkan semuanya. Enggak. Ada persoalan-persoalan yang nggak bisa ditolerir. Manakala misalnya dia mengingkari hal-hal yang fundamental. Oh, kita harus buktikan penyimpangan itu dengan argumentasi. Jadi ketika Anda tidak setuju dengan pendapat ulama fulan, sajikanlah argumentasi, sajikanlah dalil. Hiasi dunia dan dinding media sosial kita itu dengan memaparan argumentasi dan dalil. Bukankah itu lebih indah? Bukankah itu lebih elok dan bijaksana ketimbang kita gampang menuduh, gampang mengkafirkan, menyalahkan hanya karena dia berbeda aliran dengan kita. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat dan bisa menjadi bimbingan untuk masyarakat luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.